Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triza Zawakafiani dari kelas 11 jurusan Teknik Logistik. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen transportasi. A. Hakikat transportasi. Bagian ini membahas dasar-dasar mengapa manajemen transportasi itu penting. 1. Definisi manajemen transportasi. Pengelolaan kegiatan pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien untuk mempercepat nilai tambah. 2. Unsur transportasi meliputi adanya subjek, sarana, prasarana, serta organisasi yang mengatur. 3. Pihak dalam transportasi terdiri dari pengirim, pengangkut, penerima, pemerintah atau regulator dan masyarakat umum. 4. Moda transportasi. Jenis kendaraan yang digunakan mencangkup transportasi darat seperti mobil dan truk, transportasi udara seperti pesawat, transportasi laut seperti kapal, dan ada juga transportasi kereta api. 5. Moda transportasi publik. Fokus pada angkutan massal yang digunakan masyarakat luas dengan rute dan jadwal yang ditentukan seperti busway dan MRT. 6. Kriteria kinerja transportasi. Indikator keberhasilan yang diukur dari keamanan, kecepatan, kapasitas, kenyamanan, dan biaya yang terjangkau. 7. Manfaat transportasi manajemen sistem. Menciptakan keteraturan lalu lintas, efisiensi pada biaya logistik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. B. Sistem transportasi. Bagian ini melihat transportasi sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung. 1. Lingkup sistem transportasi meliputi wilayah lokal, regional, nasional, hingga internasional. 2. Tujuan manajemen sistem transportasi mengoptimalkan pergerakan agar tidak terjadi kemacetan, menekan polusi, dan memastikan keselamatan pengguna jalan. 3. Komponen dalam sistem transportasi ada 3. Simpul. Simpul ialah seperti terminal, pelabuhan, dan bandara. Ada juga ruang lalu lintas, contohnya seperti jalur perjalanan, jalan raya, dan jalur laut. Yang ketiga, operasional, aturan main dan manajemen perjalanan. 4. Model sistem transportasi. Penggunaan formula atau simulasi untuk memprediksi arus lalu lintas dan kebutuhan sarana di masa depan. 5. Implementasi sistem transportasi perkotaan. Penerapan sistem di kota besar seperti integrasi antar moda. Contoh, stasiun dan halte bus yang menyatu menjadi satu. 6. Tantangan implementasi meliputi kemacetan yang tinggi, keterbatasan lahan untuk jalan, polusi udara, serta kurangnya kesadaran masyarakat. 7. Sistem angkut multimoda. Penggunaan lebih dari satu jenis moda, misal dari truk ke kapal hingga ke truk, dalam satu rantai perjalanan untuk meningkatkan efisiensi. 8. Sistem transportasi nasional atau biasa disingkat dengan Sistranas. Tatanan transportasi yang terorganisasi secara nasional untuk mewujudkan transportasi yang efektif dan terpadu di seluruh Indonesia. C. Pemilihan jenis moda transportasi. Bagian ini menjelaskan dasar pertimbangan dalam memilih kendaraan yang akan digunakan. Faktor penentunya biasanya adalah 1. Jarak tempuh. Dekat biasanya menggunakan darat dan jauh menggunakan udara atau laut. 2. Karakteristik barang. Cepat busuk menggunakan udara, volume besar atau berat menggunakan laut atau kereta. 3. Mencari biaya termurah namun tetap tepat waktu. 4. Keandalan, ketepatan jadwal, dan faktor cuaca. Kesimpulannya,
Manajemen transportasi adalah kunci dari mobilitas bangsa. Dengan pengelolaan sistem yang terintegrasi dan pemilihan moda yang tepat, kita tidak hanya memindahkan fisik dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga mempercepat roda ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.